Nah, jadi ceritanya gini. Awalnya waktu COVID, jadi perusahaan aku itu dulu tuh bangkrut. Kan, perusahaan aku bangkrut, terus aku ke tempat saudaraku. Terus waktu itu kan karena COVID kan susah nih cari kerja kan. Terus aku kayak pergumulan nih, aduh nggak bisa nih gini terus. Jadi cari cara gimana caranya untuk bisa berkarir ke luar negeri deh gitu. Terus teringat sama cita-cita masa kecil gitu kan, Jerman. Akhirnya ketemulah di Instagram YAIJ. Jadi kayak Tuhan aku mau ke Jerman nih gitu kan. Nggak taunya itu Tuhan menjawab lewat story Instagram. Halo kawan DJ, hari ini di malam hari ini Ninja Caca sudah duduk bersama Kak Albert Gerhard. Albert. Namanya keren banget ya Kak. Itu nama asli apa nama samaran Kak? Nama asli. Asalnya dari Inggris apa dari Indonesia? Dari papa mama. Dari bapak mama. Serius Kak, asalnya dari mana Kak? Asalnya dari Sumatera Utara. Sumatera, wow. Tapi tinggal dan kerja di Kalimantan Timur. Tinggal kerja di Kalimantan. Oh, nanti kita tanya-tanya untuk pekerjaannya ya. Kak, kan malam hari ini sudah di bandara ya. Ditemanin siapa tadi? Aku ngeliat yang cantik-cantik loh. Itu siapa ya? Ada istri tercinta, terus ada keluarga juga. Semua lengkap, keluarga ikut? Ya enggak juga. Ya. Oke, gimana Kak perasaannya sudah sampai di bandara? Dari segala proses, segala macem, pasti tentunya nggak yang B aja kan, pasti ada yang campur aduk. Gimana Kak? Campur aduk sih, kayak ngerasa wah udah sampai di titik ini nih gitu kan. Kayak ada rasa terharunya tapi ada rasa sedih juga gitu. Karena ya pertama kan akhirnya berangkat juga nih. Tapi kayak harus ninggalin keluarga kayak gitu, kayak rasa sedihnya di situ sih. Oke, tadi senangnya karena berangkat ke Jerman ya, ke Jerman. Tapi dan sedihnya meninggalkan tentunya orang-orang yang tersayang. Bakal kangen sama siapa nih Kak? Sama istri pasti, sama ya. orang tua, sama saudara-saudara. Oke, campur aduk ya perasaannya. Untuk Kak Albert sendiri ngambil program apa di YJ? Sebenarnya awalnya itu dulu ngambil Ausbildung Teknik. Ausbildung Teknik awalnya. Awalnya. Terus berdasarkan perjalanan ya kan, akhirnya tertambatlah di program Umschulung gitu. Jadi Umschulung itu tuh kayak ein bisschen Ausbildung, aber es ist nicht Ausbildung. Dia itu sedikit kayak ada Ausbildung, itu bukan Ausbildung. Jadi itu dia lebih ke pekerjaan, tapi ada sedikit pendidikannya. Oke, jadi perbedaannya apa? Kalau Ausbildung kan kayak bekerja terus belajar sesuai bidangnya. Kalau Ausbildung itu dia lebih magang ya. Oh, magang. Ausbildung itu kan magang, belajar untuk bekerja, tapi kalau Umschulung ini dia itu lebih kayak pendidikan perkenalan tentang hukum kerja di Jerman aja. Habis itu memang pure kerja. Oke, karena aku tertarik sama program ini untuk kayak dapat uang saku gak sih, atau misalkan benefit yang bakal kamu dapat ini tuh kira-kira apa aja? Jadi dapat Gehalt atau gaji 6 bulan pertama itu hampir 3.000. Kayak gitu. Terus kayak semua asuransi, tempat tinggal, apartemen itu tuh semua ada kayak gitu. Bahkan dijemput juga dari bandara di sana. Iya. Dijemput, bahkan ada MCO juga sama perusahaannya. Jadi semuanya lumayan lengkap. Kalau yang buat bingung Ausbildung sama Umschulung apa? Jawabannya gimana? Yang bikin bingung. Iya kan, kalau misalkan bingung nih, ya aku milih jadi karena habis nonton dari podcast ini mungkin ada suatu pemikiran, aduh jadi bingung nih milih Ausbildung apa ini? Nah kalau misalnya nih ke Jerman masih bingung pengennya gimana, ambil Ausbildung aja. Kalau misalnya kayak udah benar-benar tahu nih, cari Umschulung. Jadi kalau Umschulung itu kayak benar-benar udah tahu dia mau arahnya kemana gitu. Itu jadi kayak memang karena udah fix gitu kan, itu karirnya bakal berkembang cepat. Tapi kalau Ausbildung itu kayak lebih kita bakal belajar yang kita mau gitu. Itu tuh Ausbildung. Oke, itu tadi program yang diikuti oleh Kak Albert. Nah, untuk jurusan sendiri atau bidangnya Kak Albert ini lebih suka apa atau ngambil apa?
Kalau di sana dapatnya itu logistiker, Oh, itu bagian. di bagian logistik. Oke. Di Jermannya di kota mana, Kak? Aku di Baden-Württemberg, di daerah Isny im Allgäu. Oke, wow. Ini bagi kawan EJ mau ikut program Umsulung bisa banget nih. Jadi jangan ragu ya mau ikut Ausbildung atau au pair ya. Bisa juga milih di salah satu program yaitu Umsulung. Dan YJ juga bisa bantu ya. Oke. Nah, tadi kan aku nanya tentang programnya. Lalu bagaimana cara belajar? Pasti banyak drama sekali ya. Mungkin dari cara belajar kakak dulu deh, gimana? Kalau dulu itu belajarnya memang kayak oke, aku udah bayar mahal nih, bukan hanya uang tapi waktu gitu kan. Jadi mau nggak mau aku kayak memang belajar totalitas gitu. Aku ninggalin pekerjaan, aku ninggalin semuanya. Jadi aku harus benar-benar belajar benar gitu. Jadi aku kayak nggak mau sia-sia apa yang sudah aku korbanin. Jadi waktu itu dari kelas itu tuh dari pagi sampai malam belajar terus sampai akhirnya selesai. Oke, berapa kali gagal dalam modul ujian di Gute? Nah, aku kan ngambil B2 ya, B2. Jadi itu sempat berkali-kali ngambil sampai akhirnya dapet tapi udah abgelaufen, udah kadaluarsa. Terus mau nggak mau diminta untuk ngambil B1 saja supaya kayak persyaratannya kayak gitu. Jadi akhirnya selesainya itu di awal kelas di 2023 Juli, selesai kelasnya itu akhirnya di 2024 kalau nggak salah. 2024 bulan September kalau nggak salah ya. Gitu. Terus dapat sertifikatnya itu di November 2024 untuk B1-nya. Dari proses itu pernah merasa down gak sih? Kayak, aduh lama banget kan. Maksudnya kayak, ya harus sabar-sabar gitu ya. Gimana Kak saat itu? Iya, yang bikin semangat atau... Jadi dulu itu down juga karena awalnya itu dari daftar itu memang diarahin sama ada Mbak Ayu gitu ya. Makasih loh Mbak Ayu, sebenarnya itu bagus banget. Cuman aku kayak bandel nggak ngedengerin. Jadi diarahin tuh ngambil B1 aja, itu biar nanti cepet. Pokoknya udah diarahin kan, terus kayak bandel nggak kekeh mau B2 aja gitu kan. Akhirnya prosesnya jadi panjang. Sementara teman-teman aku itu udah pada berangkat dan aku akhirnya telat berangkatnya daripada mereka gitu. Oke, tadi sedikit balik ya untuk pekerjaannya kan tadi di sana mengambil logistik. Memang sudah sebelumnya di Indonesia atau dimanapun riwayat pekerjaan Kak Albert itu pernah ada pengalaman demikian atau gimana? Kebetulan aku 12 tahun kerja di bidang pertambangan. Kan jadi Kalimantannya? Aku dari Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, Sulawesi itu jalanin dah. Jadi selama kerja cukup sering lah untuk di bidang-bidang itu juga gitu. Oke, dan tertarik kenapa harus ke Jerman? Karena itu adalah salah satu mimpiku dari kecil gitu, kayak penasaran kok bisa sih Jerman itu maju, mereka tuh keren, apa sih yang mereka adaptasikan, pengen tahu dan pengen menyerap itu juga gitu. Jadi nextnya kalau misalnya udah balik ke Indonesia bisa menularkan hal-hal positif itu ke Indonesia. Oke, berarti dari programnya Umschulung itu berapa tahun Kak? Untuk programnya aku dapat kontrak 3,5 tahun. 3,5 tahun. Memang umumnya tuh segitu apa setiap perusahaan beda-beda? Tergantung perusahaan. Oh, tergantung perusahaan. Lebih dari itu bisa? Bisa. Kurang, bisa tergantung lah ya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan juga cara belajarnya, terus latar belakang pekerjaan Kak Albert sebelumnya, jadi bisa berkesinambungan dengan pekerjaan di Jerman. Untuk plan sendiri Kak Albert, misalkan kalau setahun ini kan misalkan ke Jerman, entah berapa tahun lagi ke depan mau ada plan apa? Yang pasti di sana nanti kerja dulu benar. Tapi nanti berencana plan itu untuk balik juga sih setahun sekali karena kan mau ngelihat keluarga, ngelihat istri kayak gitu kan. Nextnya itu tadi yang aku bilang kayak nanti setelah selesai kontrak mungkin paling lama mungkin 5 tahun balik ke Indonesia menerapkan apa yang aku dapat di sana dengan usaha yang aku punya nanti. Oke, itu jangka panjang untuk berapa tahun kemudian? Oke, berarti sangat bermanfaat sekali ya program ini.
harusnya sangat bermanfaat. Karena kan keputusan Kak Albert sendiri kan udah enak nih ada karir pekerjaan di Indonesia dan memutuskan untuk udahan saat itu apa resign atau gimana? Ya, akhirnya memutuskan untuk resign. Oke, itu keputusan besar ya. Oke, Kak Albert. Nah, mungkin juga di luar sana ya ada yang masih bingung tentang program tersebut atau berkeinginan keluar negeri, cuman mereka tuh ragu dalam diri sendiri, Kak Albert gitu. Jadi bagaimana cara meyakinkan diri mereka kalau dia tuh bisa gitu ke Eropa untuk memulai karir ke Eropa? Kalau dari aku sendiri sih lebih kayak harus tahu dulu maunya apa. Udah tahu maunya apa, harus bisa mewujudkannya dengan cara kayak oh ya udah aku mau melakukan ini dan aku sudah mengorbankan banyak hal, jadi nggak boleh sia-sia apa yang sudah aku korbankan. Pasti akan bisa. Oke, sempat ada yang nggak setuju gak sih kakak ke luar negeri? Pasti kayaknya sih ada ya. Ada gak sih? Penasaran aku. Kalau dari keluarga itu ada aja gitu Ada yang aja. kayak nggak setuju. Tapi kalau dari awal sebenarnya udah ngomong kan sama keluarga sama istri gitu kan. Setuju tapi ada rasa beratnya juga kayak gitu. Gimana cara meyakinkan mereka, Kak? Karena jujur nih banyak di luar sana yang memang terhalang oleh restu mama papa asik. Ya, aku pengen ke Eropa tapi nggak dibolehin sama ibu atau keluarga. Itu. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada kiat-kiat untuk meyakinkan orang ya. Kalau aku kayak yakinkanlah orang dengan cara tidak meyakinkan mereka. Jadi kayak maksudnya itu kita nggak bilang ini bagus begini enggak, tapi kita tunjukin bahwa kita memang bisa gitu. Jadi kita tunjukin kayak aku worth it loh untuk bisa melakukan ini. Aku worth it loh untuk menggapai mimpiku dan ini tuh bagus kok gitu. Ini bener kok gitu dan ini nggak salah kayak gitu. Jadi kayak membuktikannya dengan cara bekerja keras dan mendapatkan hasilnya gitu. Oke, kalau kita balik lagi belakang lagi untuk proses belajar itu ada yang merasa Kak Albert kesusahan nggak sih dalam keempat modul itu ada 4 modul kan ya? Itu bagian apa yang paling sulit menurut Kak Albert? Nah, aku itu sulit awalnya itu di bagian Lesen sama Hören. Karena Hören untuk batch Y itu benar-benar yang susah banget begitu. Kalau misalnya masih di B1 itu atau di A1, A2 itu masih enak gitu kalau dengarnya itu kayak masih jelas. Kalau udah batch Y itu benar-benar dia tuh kayak kosakatanya udah beda. Terus dia tuh juga logatnya itu benar-benar lebih Deutscher banget. Itu tuh susah gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak nggak bisa nih. Gue nggak bisa dikalahkan sama kesusahan ini gitu. Pokoknya harus bisa. Harus bisa. Oke, Kak di sana ada rencana bikin konten gak sih kayak sosial media gitu? Rencananya sih. Serius? Iya, sampai aku udah beli kamera. Demi Kamera apa film? DJI Osmo Action 6. Oh, X6, wow. Rencana mau ditaruhan di TikTok, Instagram, atau nggak mungkin WhatsApp kan story dong? Oh iya. Itu artis tuh, ada kayak gitu, nggak usah disebut. Rencananya sih nanti mau bikin di YouTube, di TikTok, mungkin nanti di Instagram juga. Tapi kebetulan aku kan nggak ada Instagram. Aku Instagram pakai punya Instagram istri. Iya. Jadi mungkin ya di platform-platform itu ada. Oke, Kak satu lagi mungkin ya, gimana sih cara meyakinkan istri kakak? Karena aku penasaran banget, soalnya kan kalau aku pernah melamar LDR ya kayak nggak mau, gimana sih Kak? Maaf ya nanya ke situ. Jadi awalnya itu sebelum nikah aku tuh ngomong sama dia. Udah komitmen. Udah komitmen, aku bilang aku punya plan seperti ini. Gimana? Kamunya gimana? Terus setelah diskusi dia bilang ya udah nggak apa-apa. Dia nggak mau menghambat apa yang memang udah jadi cita-citaku dan dia bilang dia nggak mau pada saat nanti dia bilang enggak, akhirnya nanti aku akan menyesal dan kayak ada rasa penyesalan ke istri juga. Nah aku juga nggak mau kayak gitu. Jadi kayak dia mengizinkanku dan aku pun juga nggak melarang dia untuk melakukan karirnya sebaik mungkin kayak gitu. Jadi kayak kita tetap saling support. Oke, terakhir apa ya Kak? Ada yang mau disampaikan Kak? Atau untuk buat keluarga? Paling yang pertama kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi berproses, lagi berusaha, ingat jangan pernah menyerah, jangan pernah sia-siakan usaha yang udah kamu lakukan. Harus capai sampai titik akhir. Sampai titik akhir. Jangan kamu sia-siakan apa yang udah kamu lakukan. Sedikit pun.
Terus untuk keluarga juga terima kasih banyak untuk supportnya sampai selama ini. Karena tanpa keluarga juga aku nggak bisa sampai di sini. Dan yang pasti kayak terima kasih buat Tuhan. Ya tanpa Tuhan nggak, semua ini nggak akan ada. Berarti kakak tahu dia dari mana kak? Nah jadi ceritanya gini. Awalnya waktu COVID, jadi perusahaan aku itu dulu tuh bangkrut. Dan perusahaan aku bangkrut. Terus aku ke tempat saudaraku. Terus waktu itu kan karena COVID kan susah nih cari kerja kan. Terus aku kayak pergumulan nih, aduh nggak bisa nih gini terus. Jadi cari cara gimana caranya untuk bisa berkarir ke luar negeri deh gitu. Terus teringat sama cita-cita masa kecil gitu kan. Jerman, akhirnya ketemulah di Instagram YAIJ. Jadi kayak Tuhan aku mau ke Jerman nih gitu kan. Nggak taunya itu Tuhan menjawab lewat story Instagram. Story Instagram, Ah. iseng-iseng aja gitu kebuka gitu. Kebuka. Emang awalnya nggak kayak kan banyak agen-agen bodong nih atau segala macam. Kenapa? Nah, jadi dulu itu pas lewat story itu bukan untuk penawaran, itu kelas gratis A1. Jadi ikut kelas gratis A1, terus aku ikut kelasnya, ujian, ternyata bagus, mengasihkan nih. Ya udah akhirnya daftar deh. Oke, berarti dari pelayanan kursus bahasanya itu memang udah bagus, akhirnya tertarik lah Tarik. untuk ngambil program yang tersedia saat itu. Rate YIJ dari 5 sampai 10. Jeng jeng. Harus jujur. 8,5 deh, karena 10 itu milik Tuhan. Oke. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Kak Albert. Semoga perjalanannya sampai ke Jerman lancar. Terus keluarga yang ditinggalkan di Indonesia juga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Kak Albert. Dah.